Malam harinya, Guiju dan Dahi menginap di pantai. Di malam itu, Dahi dan Guiju sangat senang. Guiju juga berjanji ke Dahi kalau dia tidak akan pergi menyelamatkannya. Namun, dia akan pergi menyelamatkan Dahi di saat Ina sudah punya anak. Jadi, tak masalah dia mati karena sudah tua. Keesokan paginya, Bubek yang sedang makan bertemu dengan Guiju, dan akhirnya dia tahu kalau Dahi masih hidup. Guiju mengingatkan kalau Dahi bukan sedang menghindari Bubek, namun Dahi melakukan itu untuk menyelamatkan Guiju yang akan mati di saat menolong Dahi. Guiju juga mengingatkan kalau dia akan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Dahi. Sedangkan Dahi yang baru bangun panik Guiju hilang. Dan datanglah Guiju membawa sarapan. Kemudian mereka jalan-jalan di sana. Dahi mengajak Guiju pulang, namun Guiju mau lebih lama. Namun Dahi bilang keluarganya sudah tahu dan menunggu. Namun Ina belum tahu ayahnya akan mati. Namun Dahi yakin Ina akan tahu dari kekuatannya. Di rumah, Ina jadi menyendiri semenjak tahu kabar ayahnya. Dan di bawah, Dahi dan Guiju sudah sampai dan Guiju langsung mencari Ina. Dia berusaha menjelaskan kepada Ina, namun Ina sudah terlalu sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Dahi dia meminta maaf ke Bubok karena dia gagal, namun Bubok tak masalah karena masa depan tak bisa diubah. Namun Dahi meyakinkannya kalau dia bisa mengubahnya. Namun Bubok bilang kalau dia dikutuk atas mimpinya. Begitu juga dengan Donghi yang meyakinkan Guiju kalau tak perlu khawatir dengan mimpi ibu mereka, karena itu bisa saja hanya kesalahan. Bonghi dia menceritakan alasannya gagal menjadi artis karena dulu Bubok melarangnya untuk tampil karena Bubok mimpi model utama akan kecelakaan. Dan itu adalah Donghi sebagai model utama. Dia pun menghilang dari acara itu dan digantikan model lain. Dan sialnya kecelakaannya tetap terjadi walaupun Donghi sudah menghindar. Dan dari situ dia berpikir kalau tak selalu mimpi ibu mereka harus dihindari. Dan dia meminta agar Guiju menghadapi masa depannya dan dia yakin Guiju bisa mengubah masa depannya. Ternyata Bubok juga berpikir yang sama. Saat ini dia kembali bermimpi kalau Donghi akan berkelahi dengan seorang wanita dan yakin itu adalah selingkuhan Jihan. Namun sekarang dia tak berani lagi menyampaikan mimpinya karena dia menganggap mimpinya seperti kutukan buat dia. Dan dia juga tak mau lagi menghancurkan mimpi Donghi yang ingin menikah. Ina dia masih saja menyalahkan dirinya. Dia menganggap kelahirannya dan kekuatannya telah merenggut orang tuanya. Dahi pun meyakinkan Ina kalau keluarga mereka hanya belum menemukan bagaimana cara memanfaatkan kekuatan mereka yang malah membuat mereka saling menyalahkan. Dan dia berjanji akan menolong keluarga Ina dan mengubah masa depan. Di tempat lain, Donghi dan Jihan sedang melihat apartemen mereka yang akan mereka tempati saat menikah. Namun Donghi malah minta agar mereka tinggal dengan keluarganya. Jihan pun mengingatkan kalau Donghi lah yang sangat muak dengan keluarganya dan ingin pergi. Donghi pun terdiam dan mengiyakan permintaan Jihan. Namun setelah Donghi pergi, Jihan bertemu wanita lain dan ada yang memotretnya. Dan tak lama, Jihan dikirimi foto dia berselingkuh. Dan ternyata itu adalah perbuatan Dahi. Dahi minta agar Jihan membatalkan pernikahannya dan dia juga memberitahu kalau keluarga Bok adalah manusia super. Mendengar itu, Jihan tak peduli, namun Dahi mengancamnya jika tak mau membatalkannya, maka dia akan minta tebusan uang 200 juta won. Mendengar itu, Jihan marah karena itu terlalu banyak. Namun untungnya tiba-tiba paman datang dan menolong Dahi dan membuat Jihan menyanggupi permintaan Dahi. Dahi bertanya kepada paman mengapa menemuinya dan paman bilang dia disuruh Bubek. Alasannya Bubek tak suka Dahi mencampuri urusan orang lain. Dahi pun bilang seharusnya 13 tahun lalu dia sudah mati dan saat ini dia hidup cukup lama dan tak perlu lagi mengkhawatirkannya dan mencampuri urusannya. Paman pun menyampaikan pesan Dahi ke Bubek agar tak mengganggunya.
Bubek bingung kenapa Dahi dan Gwiju sangat ingin mengorbankan segalanya demi satu sama lain. Kembali ke Gwiju, dia mendapati Donghee yang diam-diam sedang makan. Donghee malu karena dia berusaha kurus, namun dia juga sangat suka makan dan frustasi kekuatannya tak kembali karena dia gendut. Namun Gwiju malah mengingatkan kalau dari awal Donghee memang gendut. Dia mengingatkan Donghee yang dulu masih SD dan masih gendut. Jadi Gwiju kembali ke momen saat mereka kecil dan Gwiju dirawat. Di sana dia tak selera makan dan Donghee memancingnya dengan memakan makanan Gwiju dan membuat Gwiju jadi selera makan. Gwiju menyarankan Donghee agar menjadi artis mukbang karena melihat Donghee makan membuat dia jadi selera makan. Kemudian Gwiju kembali ke Donghee dan mengingatkan momen itu ke Donghee dan bilang masalahnya bukan karena dia gendut, namun karena dia bahagia maka dia bisa terbang. Donghee juga bingung di saat dia ingin menikah dengan pria yang dulu sangat dia suka, dia malah tak bahagia. Gwiju pun bilang karena Donghee mencintainya dahulu, namun tidak saat ini. Sementara Dahi dan Jihan bertemu, entah duit dari mana, Jihan membayar 200 juta yang diminta Dahi dan membuat Dahi kesal. Namun tiba-tiba Grace datang. Di apartemen, Jihan dan selingkuhannya bersenang-senang sebelum besok Jihan akan menikahi Donghee. Sementara Grace membawa Donghee ke apartemennya untuk menunjukkan hadiah. Dan di saat Jihan akan bermesraan, tiba-tiba Donghee dan Grace datang dan mereka panik. Jihan beralasan kalau dia sedang membuat kejutan untuk Donghee. Namun Grace berhasil menemukan wanita simpanan Jihan dan membuat Donghee marah dan kecewa. Jihan berusaha meminta maaf pada Donghee, namun Donghee yang kecewa memilih membatalkan pernikahan mereka dan tak masalah uangnya habis. Namun Dahi masuk dan menunjukkan uang yang diberi Jihan sebagai ganti uang Donghee. Jihan kesal karena dia dijebak Grace dan Dahi. Jihan memprovokasi Donghee kalau Grace orang jahat. Namun Donghee dah tahu dan saat ini dia masih sangat pusing. Namun karena berebut uang, Jihan tak sengaja mendorong Grace dan terjatuh dari jendela. Namun Jihan memilih kabur. Donghee yang melihat itu teringat bagaimana Bubok selalu melarangnya terbang. Namun dengan tekadnya dia melompat dan berhasil menyelamatkan Grace. Donghee sangat senang kekuatannya kembali dan Grace senang dia bisa terbang. Namun kejadian itu berhasil direkam oleh Jihan. Dahi yang melihat Donghee dan Grace jadi teringat mimpi Bubok yang ternyata Donghee bukanlah berkelahi, namun dia sedang menangis karena bahagia. Dan dia sadar kalau mimpi Bubok hanya penggalan dari peristiwa saja. Dia menjelaskan itu ke Bubok kalau masalah mimpi Bubok bukanlah kutukan. Namun Bubok hanya kurang berani untuk melihat keseluruhan kejadian dan menafsirkan yang salah. Dan Dahi minta agar Bubok terus bermimpi dan tak perlu takut lagi karena akan ada dia yang membantu mereka. Bubok dan seluruh keluarga senang dan mereka bisa kembali tertawa seperti dahulu. Sedangkan Gwiju, dia membawa Dahi ke kebun binatang untuk memenuhi janjinya dulu ke Ina yang gagal saat momen kecelakaan. Namun saat di sana, kebun binatangnya sudah mau tutup. Gwiju berjanji akan mengajak Ina lain waktu. Namun Ina bilang bagaimana jika itu tak terjadi. Mendengar itu, Gwiju langsung bergegas membeli tiket dan mengajak Ina berlari. Dia juga membelikan permen kapas yang dulu diminta Ina. Gwiju bilang ke Ina kalau Ina adalah kebahagiaannya dan dia juga akan menyelamatkan Dahi dan Dahi akan menyelamatkan keluarga mereka, dan minta agar Ina membantu mengabulkan permintaannya. Dia juga minta agar Ina tak kabur dari kekuatannya karena akan selalu ada dia yang melindungi Ina. Ina pun minta agar ayahnya datang lagi ke tempat itu bersama Dahi dan membelikan makanan kesukaan Ina. Sementara Dahi melihat ada paman yang mengawasi rumah Bubok. Dan saat paman di sauna, dia bilang ke Bubek ada tamu. Namun saat di luar ada Dahi yang menemui Bubek. Namun Bubek mengelak karena dia punya tamu.
dan ternyata itu adalah Bubok. Dan ternyata Bubek memanggil Bubok untuk memberikan kupon lotre sebagai bantuannya untuk hubungan Dahi dan Gwiju. Dahi bingung dengan perubahan sikap Bubek. Dan ternyata yang menjebak Jihan adalah rencana Bubek. Dan Jihan juga mendapatkan uang 200 juta, juga rencana Bubek yang membuat Jihan terjebak ke teman rentenernya. Dahi bertanya apa tujuan Bubek. Bubek pun bilang kalau dia baru sadar kehilangan Dahi membuatnya menderita, dan semua yang dia lakukan juga hanya untuk membuat Dahi bahagia dengan Gwiju. Melihat kemesraan Dahi dan Bubek membuat Bubok bahagia. Begitu juga di rumah, keluarga Bubok terlihat hubungan keluarga mereka membaik dan penuh kebahagiaan. Ina juga di sekolah sangat semangat untuk latihan. Bahkan di saat semua orang selesai, dia tetap berlatih dan Junwoo membantunya. Ina giat berlatih untuk menunjukkan ke seseorang kalau dia berhubungan baik dengan temannya dan punya semangat, dan kini dia ingin orang lain melihatnya. Sedangkan Gwiju dan Dahi sedang makan bersama, dan di sana juga ada Gwiju dari masa depan yang menyapa Dahi. Sementara Bubok kembali memimpikan api. Namun kali ini ayah datang dan meyakinkan Bubok untuk melanjutkan mimpinya dan melihat lanjutannya, dan ayah akan ada menjaga Bubok. Dahi dia terus memperhatikan leher Gwiju untuk memastikan apakah dia terluka seperti orang yang menolongnya. Kembali ke Bubok, ayah mengajak Bubok untuk berdansa seperti saat mereka muda dulu. Melihat kemesraan ayah dan ibunya, Gwiju berhasil kembali ke masa kecil mereka. Namun di sana dia melihat seorang anak yang berwarna dan pergi mengikutinya. Dan ternyata anak itu adalah Dahi kecil, dan saat itu dia diejek karena belum mahir mengendarai sepeda. Melihat itu, diam-diam Gwiju membantu Dahi dan membuat Dahi kecil bahagia. Namun di momen itu tiba-tiba semua lingkungan jadi berwarna, bahkan Gwiju bisa menyentuh tumbuhan. Namun saat kembali ternyata karena tersentuh tumbuhan, leher Gwiju jadi terluka persis seperti penyelamat Dahi di kebakaran. Gwiju sangat bingung dan khawatir dengan lukanya dan sedih melihat kebahagiaan keluarganya. Kemudian Gwiju pergi ke apotik dan menanyakan tentang ruam yang dia dapatkan dari masa lalu. Katanya itu ruam biasa yang nanti akan hilang dalam beberapa hari atau paling lama 1 minggu. Mendengar hal itu, Gwiju jadi khawatir karena waktu kebersamaan dia dengan keluarganya akan semakin singkat. Kemudian Dahi muncul dengan membawa payung. Dia bingung. Bubok bermimpi bahwa Gwiju tak bisa pulang ke rumah karena kehujanan. Sementara itu, Herim di sekolah dijauhi oleh teman-temannya, sehingga dia harus makan siang sendirian. Tapi Ina justru mendekati Herim, dan di sini Ina bilang kalau mereka membutuhkan Herim dalam kelompok tarinya. Jadi intinya, Ina ngajakin Herim untuk balik lagi ngumpul bareng mereka. Tapi di sini Herim kayak malu dan akhirnya memilih menjauhi Ina. Di pusat kebugaran, Grace membawa pamannya dan dikenalkan ke Donghee. Nah di sini Donghee itu langsung jatuh cinta pas melihat paman, dan ternyata Donghee sudah lama mengagumi paman. Karena waktu membuntuti si Donghee untuk memata-matai Donghee, paman pernah menyamar jadi pengantar makanan, dan waktu dia ngantar makanan, makanannya selalu terjaga dan gak pernah tumpah ataupun tercampur satu sama lain. Dan dari situ Donghee jatuh cinta sama paman. Sementara Jihan masih terus memata-matai Donghee. Waktu Donghee lagi jogging malam, si Jihan mencegah Donghee dan minta kalau pernikahan mereka tidak dibatalkan. Jihan mengancam kalau Donghee tetap bersikeras untuk membatalkan pernikahan mereka, maka dia akan menyebarkan video Donghee yang terbang. Tapi Donghee tidak takut akan ancaman Jihan dan justru meninggalkan Jihan. Pas Jihan lagi sendirian, tiba-tiba paman muncul, dan pas Jihan mau mengejar Donghee, tiba-tiba saja paman menabrak Jihan dan ponselnya terjatuh.
Dan saat itu ponselnya langsung segera diambil sama paman, dan Jihan beberapa kali ditabrak oleh paman sampai hidungnya berdarah, dan akhirnya ponselnya pun dibuang ke sungai. Sementara itu Bubok lagi-lagi bermimpi tentang kebakaran. Bubok bercerita kalau dia melihat siswa-siswa ketakutan dan memakai selimut. Nah, di sini si Guiju teringat akan kebakaran waktu itu. Tapi Bubok bilang ada yang bergerak-gerak di udara, entah itu orang atau benda. Nah, karena hal itu Guiju datang ke markas pemadam kebakaran dan menemui seniornya. Di situ dia minta lagi laporan kebakaran waktu di SMA. Sedangkan Dahi belajar masak dari ayah, dan dia juga menanyakan apa makanan favorit ayah. Di situ ayah Guiju merasa sangat terharu karena ada yang memperdulikan dirinya. Sedangkan Donghi terus-terusan menerima pesan teror dari Jihan yang ngajak mereka balikan. Ina juga mengirim pesan ke Herim agar Herim nanti datang ketika pertunjukan. Seperti biasa, mereka makan bareng, dan di sini Dahi keheranan kenapa Guiju menggunakan pakaian yang menutup lehernya. Karena merasa curiga pada malam hari saat Guiju tertidur, Dahi melihat leher Guiju dan benar saja dia mendapatkan tanda merah di leher Guiju, persis yang dia lihat ada di leher penyelamatnya 13 tahun yang lalu. Guiju pun berbohong dan bilang ke Dahi kalau ruam itu akan bertahan lama dan jangan khawatir. Sementara itu, Bubok menyampaikan mimpinya kepada Donghi. Dia bilang kalau dia melihat Donghi terbang di acara kompetisi menari Ina. Karena itu, ayahnya melarang Donghi untuk datang ke kompetisi menari Ina. Tapi Donghi menolak, katanya dia akan mengubah masa depan. Hari kompetisi menari Ina pun akhirnya tiba. Bubok berdandan semaksimal mungkin untuk mendukung cucunya. Dan gak mau kalah, Bubek juga bergaya cetar. Bahkan mereka sudah membawa beberapa tulisan untuk mendukung Ina. Sementara itu, Guiju menerima telepon dari senior pemadam kebakaran bahwa laporan sudah ditemukan. Akhirnya, dia berlari untuk melihat laporan tersebut. Ina yang melihat Dahi datang sendirian tanpa ayahnya merasa khawatir jika ayahnya nanti tidak akan datang. Tapi Dahi bilang kalau ayahnya akan datang apapun yang terjadi. Guiju melihat laporan kebakaran, di bagian mana saja gedung yang akan runtuh dan tak bisa dilewati. Sehingga nanti kalau dia kembali ke masa lalu, dia bisa bantu Dahi dengan cepat. Kompetisi menari pun segera dimulai, tapi Ina mendapat giliran sekian. Sementara itu, Donghi menerima pesan gambar dari Jihan yang isinya foto Ina. Nah, karena Donghi takut keponakannya diapa-apain sama Jihan, akhirnya dia menuruti kemauan Jihan untuk menemuinya di ruang tunggu. Sementara itu, Ina terus saja melihat ke arah penonton, berharap ayahnya segera datang, dan ayahnya pun berlari untuk menemui Ina. Setelah melihat ada ayahnya, Ina pun tersenyum dan kembali semangat. Donghi akhirnya menemukan ruang yang disebut Jihan untuk bertemu. Tapi Ina udah mau tampil. Pas waktu sebelum tampil, tiba-tiba aja Harry muncul dan mau bergabung untuk tampil bersama. Sementara itu, Donghi terkejut karena ternyata Jihan telah menyiapkan kejutan. Jadi di sini Jihan mau melamar Donghi secara romantis, tapi Donghi udah gak mau lagi. Di atas panggung, Ina merasa sangat gugup karena terlalu banyak mata yang bisa dia lihat. Sampai akhirnya Junwoo melepaskan kacamata Ina, sehingga Ina tidak bisa lagi melihat jarak jauh. Tanpa kacamata, Ina hanya bisa melihat jarak dekat, sehingga dia tak perlu lagi takut ketika menari. Selesai tampil, Harry menjauhi teman-temannya yang sedang berfoto bareng.
Namun waktu itu Ina melihat Herim menyendiri. Dia pun mendekati Herim dan mengajak Herim untuk selfie berdua. Di sini Herim menyatakan kekecewaannya terhadap Ina yang tidak menyatakan bahwa dia suka sama Junwo. Ina bilang itu karena dia tahu Herim juga menyukai Junwo. Akhirnya Ina bilang kalau dia punya kekuatan super dan Herim pun bilang kalau dia juga punya kekuatan super, yaitu sangat menarik, sehingga Ina pun akhirnya tertawa. Dai bilang ke Guiju kalau dia ingat baju yang dikenakan Guiju. Jadi baju itu sama dengan yang waktu itu dia lihat ketika Guiju datang dari masa depan memberitahu Ina yang hilang. Sementara itu, karena cintanya ditolak, Jihan mengancam akan membakar tempat itu. Tapi Donghee bilang kalau Jihan tak akan berani melakukannya. Pertunjukan menari masih berlangsung dan Bubok melihat penampilan dari sebuah kelompok yang menggunakan tali dan berputar-putar di atas udara. Dan saat itulah Bubok teringat akan mimpinya. Dia langsung bilang dan ketakutan kalau di sana akan segera terjadi kebakaran. Sementara itu Guiju buru-buru untuk kembali ke masa lalu, ngasih tahu kalau Ina lagi dikurung karena dia khawatir tanda bekas ruamnya akan segera hilang. Dai khawatir bahwa hari itu merupakan hari terakhirnya bersama Guiju, sehingga dia sangat berat hati untuk melepaskan Guiju kembali ke masa lalu. Ayah Guiju menanyai keberadaan Guiju dan bilang ke Dai kalau akan terjadi kebakaran. Saat itu Jihan yang kesal sembari membereskan bekas surprise-nya gak sadar kalau bensin yang dia bawa telah tumpah. Sementara ayah ingin membunyikan alarm kebakaran supaya semua orang pergi. Tapi ternyata alarm kebakaran pendeteksi api di ruangan Jihan benar-benar berbunyi. Jihan tak mampu memadamkan api hingga akhirnya memilih kabur. Guiju yang kembali ke masa sekarang melihat semua orang ketakutan dan berlari. Saat itu ia langsung teringat kepada Dai yang mengalami trauma akan kebakaran. Tirai pengaman kebakaran tak bisa diturunkan karena menyangkut di lampu pertunjukan. Akhirnya Donghee memilih untuk terbang dan menurunkan tirai tersebut. Sementara itu Herim dan Ina sibuk mencari jalan keluar. Ina minta Herim nunggu di sana dan dia yang cari jalan keluar, tanpa dia sadari kalau dia justru lari ke tempat sumber api. Dai mencoba melawan rasa traumanya terhadap kebakaran dan terus mencari Ina. Guiju akhirnya menemukan Herim dan mengantarkan Herim ke tempat yang aman. Ina akhirnya bertemu dengan Dai dan di saat itu Ina sudah terlalu banyak menghirup asap. Saat Ina dan Dai mau kabur, tiba-tiba saja sisi bangunan roboh. Guiju meminta Dai segera pergi dan membawa Ina yang saat itu lagi pingsan. Awalnya Dai nggak mau ninggalin Guiju sendirian, tapi Guiju maksa dan akhirnya Dai pun pergi menggendong Ina. Saat itu Guiju tidak meninggal tertimpa runtuhan karena ternyata dia kembali ke masa lalu saat momen Ina terlahir. Sadar kalau itu adalah saat ia harus menyelamatkan Dai, Guiju pun segera berlari dan saat itu semuanya berubah menjadi berwarna dan semua orang bisa dilihat. Guiju sempat menegur seniornya sebelum akhirnya meninggal tertimpa runtuhan. Guiju nggak bisa berbuat apa-apa dan gak bisa membantu seniornya karena di kenyataan di masa sekarang seniornya ini memang ditakdirkan meninggal. Beda sama Dai, pintu utama masuk sudah tertutup sama reruntuhan. Akhirnya Guiju segera mengambil alat pertolongan pertama dan juga kapak untuk menyelamatkan Dai. Berbekal dari laporan kebakaran yang waktu itu dia lihat, dia jadi tahu bagian mana saja yang akan segera runtuh, sehingga dia bisa menghindari reruntuhan. Guiju akhirnya menemukan Dai dan segera memberi oksigen ke Dai yang sudah kekurangan nafas. Saat itu Guiju tahu kalau laboratorium sekolah itu akan segera meledak,
sehingga ia segera menyuruh Dahi untuk terjun ke bawah, dan di bawah itu udah ada kayak trampolin yang aman untuk Dahi terjun dari atas. Nah, gak lupa sebelum menjatuhkan Dahi, dia memasukkan cincin keluarga Bok ke jari Dahi. Di masa sekarang, Dahi berhasil menyelamatkan Ina dengan cara menggendongnya, padahal Dahi dalam keadaan hamil muda waktu itu. Sedangkan Jihan dipenjara karena ulahnya yang telah menyebabkan kebakaran. Karena Guiju tak pernah kembali, akhirnya keluarga Bok mengadakan pemakaman Guiju tanpa mayat. 5 tahun kemudian, anak Guiju dari Dahi ini sudah besar. Anak mereka ini tumbuh jadi anak yang pintar dan juga tampan. Sedangkan Donghee dan Paman pacarannya beda, jadi Donghee udah nggak takut-takut lagi untuk menunjukkan kalau dia bisa terbang. Dia kerjaannya tiap hari ngebawa Paman terbang kemana-mana. Bobok jadi sering datang ke sauna untuk tidur dan bermimpi. Nah, di hari itu, Ina yang selama ini tinggal di asrama akhirnya pulang ke rumah. Bobok meminta Dahi untuk menyiapkan 1 set alat makan lagi. Nah, di sini Dahi bertanya siapa yang akan datang, dan Bobok bilang nggak tahu, pokoknya siapin aja, karena dia ngelihat itu di dalam mimpinya. Ketika lagi ngelipatin pakaian, Bok Nuri datang ke Dahi dengan membawa bola. Di sini Dahi bilang di mana dia menemukan bola, padahal Dahi udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Bok Nuri bilang dia ambil dari kemarin. Nah, di sini Dahi jadi tahu kalau anaknya punya kekuatan super, bisa mengambil benda dari masa lalu. Kemudian Dahi menunjukkan foto Guiju dan bilang apakah Nuri bisa membawa ayahnya kembali lagi. Tapi waktu itu Nuri malah sibuk bermain bolanya, jadi Dahi berpikir dia tidak akan mengerti. Tapi pas Dahi yang mau pergi menyimpan pakaian, ketika dia berbalik, Guiju udah ada di belakangnya. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah keseluruhan alur The Evitical Family. Makasih udah nonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe agar kalian gak ketinggalan. Sekian, terima kasih.